utawi wong kang hasud iku walari wong yasuku kang abot alai ngatasi awak dhewe alati apa in amullahi oleh paring nikmati Allah alamin khazaini qudratihi saking gudange kekuasaane Allah ala abdin ing atase kawula siji min ibadi kang tetep saking pira-pira kawulane Allah. Dia disebut dengan hasud yaitu merasa berat, merasa abotin di hati, merasa berat di dalam hati ketika ada seseorang telah mendapatkan nikmat dari Allah. Jadi kemang koncone dadi lurah wegel, koncone dadi kiai wegel, koncone sugih wegel, koncone iso tuku TV wegel, wis pokoke merongkol ae. Sehingga temannya semakin kaya dia semakin susah, akhirnya dimakan oleh kesusahannya sendiri sampai mati. Besok di akhir akan mendapatkan siksa. Nah, orang yang semacam ini kalau sudah susah, tidak berat, kalau orang lain mendapatkan nikmat, niki akan bisa memakan kebaikannya dengan mudah. Inar hasada takulul hasanat kama takul khatatu anna. Hasud itu bisa menghilangkan kebaikan-kebaikan seperti halnya kayu bakar bisa menghabiskan. Bantu sebagaimana api bisa menghabiskan kayu, kama takulun nar al-hatobah, sebagaimana api gampang melalap pada kayu-kayu yang kayu pohon-pohon yang kering, kayu-kayu yang kering. Ini, lu kenapa? Nanti lagi sekacau saya abot menung kalau dia ini kepreset, dasar atau kayak gini aku dulu ya. Itu kentean kebagusan, kebaikannya ditransfer ke sana. Kapan rasanya ini ku transfer hilang kebagusan. Sholat bengi kesel ya karu-karuan, tek ganjarani ditransfer pada lain orang. Ini. Pasuku mongko utawi wis a'zam wa nadhiya syukru alaihi na'amullah min khazari qudri ala abdin ibadihi bi ilmin, kayak itu dengan ilmu tonggone ngalim wakel dulure ngalim wakel. Lha sing paling hasud niku dulur biasa ini. Lah wong liya gak bangga karo wong liya. Al-malim atau berhasil dalam harta. Dulure sugih awake muwarat riyen wegel. Al-mahabbatin utawa didemeni fi qulubin nas. Dia sangat dicintai manusia, dicintai banyak orang, sedangkan dia tidak punya buah anak buah, gak punya sing enek buah anak. Gak punya konco, gak punya bolo, sedangkan kancane wadah kae kabeh wong iso manut kabeh kowe. Nanti aku koyo ora manut belas rene. Nah, ini termasuk gak suka dengan semacam ini namanya hasud. Al-khazin al-khuzuz, atau mendapat bagian. Dari bagian apa lalu dia ini sing paling sukses, dia di paling tempatnya paling strategis, sedangkan dia di belakang, wis muring-muring bisa. Kata innahu singgo temen setune hasud iku lai yuhibbu yakti demen sapa hasud zawalaha ing ilangi nikmat anggu saking abdun, sehingga menginginkan nikmatnya tersebut hilang darinya. Mulane nek pas kancane niku barang ilang sapa ning rasakno kuwi. Ngono lho. Dirampok wong rasakno iki wong hasud. Kayak punya ilmu terus lali kabeh rasakno ngoten lho. Seneng. Jadi seneng untuk dihilangkan nikmat. Wa illam yaksila bidzalik, walaupun tidak hasil kepadanya. Walaupun tidak memilikinya. Jadi misalnya dari bondone niku
hilang. Wah, alhamdulillah, wah kok mugapan. Walaupun tidak dimiliki oleh orang yang hasud itu. Malah apa dia lagi balik dengan wayu. Pokoknya yang penting nggak senang kalau ada orang sukses. Ono wong pinter balap mobil, balap motor. Allah kalian, ibu rasakno. Ini kan juga gak kembali kepada dia walaupun dia bukan pembalap. Ini diarani hasud. Dia jadi lurah terus di demo. Ya rasakno kan ya. Dicepot rasakno lilu sumpeten. Ini seneng ingin kalau memang nikmatnya itu hilang walaupun tidak harus dimiliki oleh yang hasud tadi. Wa ilam yaksun bidzalika syai'un, walaupun dia tidak punya kehasilan apa-apa kali bagian apa-apa. Wa ya manhiyun wa ya muntahal khobas. Orang yang tidak menginginkan orang lain sukses walaupun tidak ingin kesuksesan itu kembali kepada dirinya, ini termasuk muntahan katot atau kene yo kelas kakap dari kejelekan. Kelas kakap khobas jemberiati ati sing paling jember, ati paling jelek, gampangane ngoten. Ati paling elek. Lah seperti karena paling elek ini kita paling dari karena arai mengkono muntahal khobas. Orang tidak suka kalau lainnya itu sukses. Ini disebut dengan khobas yang paling notok, jelek yang paling jelek. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hasadu yakulul hasanat. Al-hasadu tawi hasud iku yakulu mangan apa sing hasud al-hasanati ing pira-pira kebagusan kama takulu kaya oleh mangan apa anaru geni al-hatoba ing kayu karet. Mulane kanthi Nabi sampai jauh hasud niku bisa menelan kebaikan, beberapa kebaikan yang sangat cepat sebagaimana api atau jagung merah cepat melalap pada kayu-kayu atau pohon yang sangat kering, kayu bakar, pemane kayu pinus, wah gitu. Lah di mana titik hasud ini bisa makan kebaikan? Jadi kalau sudah hasud tadi ada orang jatuh, ada orang di PHK, seneng kan, wah rasa itu berarti melakukan semacam itu khusus merupakan kesalahan adami yang mana kebaikannya dia dalam sholat, dalam poso ini diserahkan nangge orang yang disalahi tadi. Ngrasani kayak masih soge di kaya utangi gak karu-karuan ini. Dan iki lah yo ngrasani meneh. Kalau sudah ngrasani akhirnya apa? Perbuatan baiknya, sholatnya, sedekahnya akan diberikan kepada wong sing dirasani. Nah ini jangan sekali-kali kita mengolok-olok orang yang, apalagi orang yang jelas kau sulit untuk minta maaf. Iki sing repot kan niki. Ngolok-olok Prabowo, ngolok-olok Jokowi, ngolok-olok Ginanjar, ngolok-olok Megawati. Padahal kamu sulit untuk ketemu dengan dia. Kapan kalau minta maaf? Nemoni Megawati senajan wedok ini mau angel, masa senajan wis tuwa ini kan. Oke. Senajan wis tuwa golongane awak-awakan ngene iki yo angel. Ketemu itu ya iso nyopo, pemane jan sepuro. Wong kadang liwat ngene dicetep ora kena.
dikawal terus. Iki sing repot. Lah ini udah gampang ngrasani kaya ngoten. Nah, lalu bagaimana ya disimpen di hati dan mawon. Ini penting. Wal hasud wa al-mu'azzab alladzi la yurham. Wong hasud niku mendapatkan siksaan yang tidak pernah disayangi oleh Allah Ta'ala. Di wong hasud niku dapat siksaan ten dunya lan siksaan ten akhirat. Lah disiksa nang dunya niku mergo ketika teman yang disayang, yang dihasuti tersebut, yang dibenci itu nikmatnya gak hilang, ini selalu sakit. Apalagi nikmatnya tambah berhasil, tambah sukses, tambah sakit, tambah sakit, tambah sakit. Sesuai ngenes. Ini dunia. Nah di akhirat sudah jelas tentu nanti dan akhirat itu sudah jelas siksanya di neraka. Wala yazalu fi azabin da'imin fid dunya. Dia tidak akan pernah berhenti mendapatkan azab di dunia. Kenapa? Karena hasud itu bisa menggerakkan 5 hal. Pertama, hilangnya taat. Kedua, timbulnya maksiat dan bikin onar, bikin bahaya, bikin kejelekan. Ketiga, menyusahkan diri, sulit menyulitkan diri, menyusahkan diri, membebankan diri tanpa ada faedah. Tapi susah mikir ngono terus mengusahakan bagaimana nikmat itu bisa hilang, itu ora enek faedah. Nomor 4, hatinya gelap. Kata layakatu yafhamu hikaman min ahkamillah, sehingga tidak hukman min ahkamillah, sehingga tidak memahami tentang hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Allah. Yang kelima, akan terhalang mendapatkan nikmat, sehingga tidak akan pernah orang hasud itu mendapatkan apa yang dikehendaki. Makanya orang yang bikin onar, mengkritiki pemerintahan, terus demo dan lain sebagainya, gak akan jadi, gak pernah jadi. Sudah mungkin Anda sudah tahu juga tokoh-tokoh nasional yang dianggap tokoh reformis mencalonkan presiden gak direken, gak ada sing milih. Bahkan ya selakon apa saiki malah dadi sungkuni. Ora laku. Walaupun temuni apa ora laku menan. Niki lho wong hasud. Orang hasud itu tidak akan pernah tercapai apa yang dikehendaki. Kasihan. Nuturi wong ya ora gak dipakai, gak diterima. Komentar ya diintai. Masya Allah. Fala yazalu fi azabin da'imin fid dunya ila mautih, sampai mati. Nanti wala azabul akhirati asyaddu akbar. Di akhirat nanti akan mendapatkan siksaan yang lebih besar lagi. Bala yasirul abdu ila haqiqatil iman ma lam yuhibba li sa'iril muslimin ma yuhibbu li nafsihi. Bahkan dia tidak akan pernah mendapatkan hakikatul iman. Karena hakikatul iman itu tidak akan didapat kecuali orang-orang yang mencintai kepada orang Islam sebagaimana mencintai kepada dirinya sendiri. Kalau hal itu dimiliki dia suka, kalau dimiliki orang Islam lain juga suka.
Karena wong Islam satu dengan yang lain itu saudara. Al-Muslim akhul Muslim. Kalau dia sendirinya taat itu senang, maka ketika melihat temannya taat dia senang. Kalau dia senang mendapatkan keuntungan senang, maka melihat temannya mendapatkan keuntungan juga senang. Mulane Sofyan Tsauri, Imam Sofyan Tsauri mujtahid mutlak. Sofyan Tsauri niku mempunyai makanan nang di omah ditinggal karena pergi. Kemudian datang-datang ternyata di rumah makanannya habis semuanya dengan kawan-kawannya. Niku malah guyu-guyu seneng. Orang susah mboten seneng. Dia merasakan inilah kamu mengingatkan saya tentang amali wong soleh. Analapi ulama salaf. Loh kenapa? Dia bilang kalau saya senang memiliki, berarti kalau kau miliki saya juga senang. Dengar golek kanca sing temenanan. Mulane Syekh Zainal Abidin niku tanya kepada fuqaha, bolehkah orang itu mengambil hartanya kawannya dikesak di kantong tanpa mendapat izin? Jawabnya haram. Kok boleh itu haram? Terus jawab, lasta bisodik, kalau gitu berarti kamu bukan kawan. Kalau kawan Allah Ta'ala mendapat kedawakan au sodiqikum au ma malaktum mafatihah au sodiqikum. Mengambil hartanya sodik itu tidak harus izin. Kalau kamu mengatakan tidak ridho, itu berarti kamu bukan kawan. Mergo sing diarani kawan itu may yafrahu li farahika wa yahzanu li husnika. Kalau kamu suka, dia juga suka. Kalau dia suka, ya kamu suka. Kalau dia susah, kamu ya susah. Kalau dia gembira juga gembira. Itu namanya kawan. Kawan adalah dia merasa gembira ketika engkau gembira, dan dia merasa susah ketika engkau merasa susah. Niku jenenge kawan. Malah kalau dia itu berusaha untuk memperbaiki, melunasi, dan bisa merasakan juga, itu bukan kawan lagi, kawin. Kawan itu sekedar konco, kawin itu konco sih, betul-betul konco. Seperti abang itu hanya sekedar merah, kalau abin merah yang betul merah. Bedone ngoten, kawan karo kawin. Jadi saya dawan pun niki mawon, kok dawan orang mari-mari. Wal muslimun malam yaji. Bala yasil abdu hakikatul iman, hakikatul iman ini mawon pun. Kalau ada yang ditanyakan, kami persilakan. Lek enak sing ditekokno. Boten enten. Enggak ada. Wah, ya wis. Ngaji wis sapi wis alhamdulillah. Al-Fatihah.